Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada banyak orang berbicara di media sosial terkait dengan iman Kristen. Ada yang memberitakan Yesus dengan maksud yang baik, tetapi ada juga dengan maksud yang tidak baik. Akhir-akhir ini kita melihat juga bukan hanya dari orang Islam yang menyerang iman orang Kristen, tetapi sesama pendeta juga saling menyerang. Ya, sesama pendeta juga saling menyerang. Baik itu misalnya antara pendeta MYM, kemudian ada juga apologet yang lain, kemudian para orang Kristen, kemudian berdebat dengan orang Islam juga, tapi juga yang lebih parahnya adalah ya orang Kristen dengan orang Kristen, kemudian orang Kristen dengan orang Katolik, ya. Kemudian yang paling ini kita melihat itu terkait dengan khotbahnya Pak Pendeta MYM yang menjelaskan bahwa kita tidak perlu lagi Bunda Maria, tidak perlu lagi Santo, tidak perlu lagi bapak-bapak gereja, kita tidak perlu lagi Petrus dan Yohanes, jasa-jasanya itu tidak diperlukan lagi, ya, sebab yang kita perlukan hanya Kristus. Dan memang banyak mendapatkan para bapak kecaman dari banyak pihak, tapi juga dari sesama Kristen sendiri ada bergejolak di dalamnya, dan seperti menyinggung iman Katolik, sehingga dia Pak Pendeta MYM juga dibantah dengan penjelasan yang sesuai dengan iman Katolik, dan terjadi perdebatan. Hanya sangat disayangkan. Artinya kita tidak fokus untuk memberitakan Injil, tetapi kita fokus baku hantam. Ya, ini menurut saya melihat bahwa orang Kristen dengan orang Kristen baku pukul, gunanya apa? Ya, pendapat satu lebih benar dari pendapat yang satu. Ya, kitab suci itu dilakukan. Ya, amanat agung itu dikerjakan. Akhirnya muncullah berbagai macam kebingungan di tengah-tengah jemaat. Ya, apalagi bapak-bapak yang buat begitu, ini tugas yang menggembalakan, tugas penggembalaan kepada jemaat ini yang sedang menangani jemaat, yang sedang melayani di tengah-tengah jemaat ini, seperti berkhotbah juga, tapi waktu jemaat nonton di YouTube mereka bertanya dan yang lain, ya. Jadi seperti kita dengan Kristen sendiri baku hantam. Tetapi juga akhir-akhir ini ada satu juga orang Papua yang muncul dengan video-videonya yang kontroversial, ya, video-video yang kontroversi. Dia dalam channelnya itu, dia punya channel itu saya lupa, tapi seperti itu. Jadi dia punya nama channelnya. Saya kurang tahu nama saudara ini, tapi dalam konten-konten yang dia buat itu seperti di sisi lain dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi di sisi lain dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dia bilang Yesus tidak memberikan teladan yang baik, Yesus tidak memberikan contoh yang baik. Yang di sini poin yang saya mau sampaikan di sini adalah di Republik ini, di Indonesia, kalau kita menjelekkan agama Kristen itu tidak akan didemo. Kalau kita menjelekkan iman Kristen, orang Kristen itu seperti dengan lapang dada menerima itu. Sedangkan kalau kita coba saja menyoroti tentang agama Islam, wah itu sudah pasti didemo. Contoh, Ahok dituduh dengan alasan penistaan agama. Kemudian Pak Pendeta Gilbert Lumoindo dituduh dengan penistaan agama, dan ada beberapa orang lain yang diminta supaya harus minta maaf di depan umum. Tetapi kalau kita menyerang iman Kristen, kita maki-maki Yesus, kita pakai ayat-ayat Alkitab untuk memaki-maki orang Kristen biasa-biasa saja. Orang Kristen tidak menanggapi itu.
Akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang terus terjadi bahwa ada penistaan agama juga tapi dibiarkan. Ya, seperti salah satu orang ini, saudara saya yang orang Papua yang bilang bahwa Yesus itu apa? Tidak memberikan teladan yang baik. Yesus itu goblok dan sebagainya. Coba dia bilang begitu kepada nabi yang diagungkan oleh orang Islam. Wah, itu sudah pasti di demo itu. Ya, itu sudah pasti didatangi itu. Ya, dan itu sudah pasti ada gerakan massa. Apalagi kalau dia bilang, misalnya dia bilang begini, Muhammad tidak memberikan teladan yang baik, Muhammad tidak apa tidak memberikan contoh yang baik, Muhammad itu goblok dan sebagainya, seperti waktu yang dia bilang dalam video untuk Tuhan Yesus. Itu pasti itu sudah dini. Memang ada di republik ini. Apakah karena Kristenan itu minoritas ataukah karena Islam itu mayoritas, sehingga gejolaknya kalau kita menghina agama Kristen itu tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita menghina agama Islam itu mungkin karena mayoritas. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Elia Miron dan sebagainya, banyak poster di mana-mana. Jadi di sini saya mau sampaikan ada satu bagian di mana firman Tuhan bilang, ya Rasul Paulus menuliskan tentang bagaimana Injil diberitakan. Ya, kita lihat Alkitab ini dari Filipi pasal. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan. Sehingga telah jelas bagiku di seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di situ untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Sebab yang sangat kurindukan, kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, karena seperti disediakan demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Filipi pasal 1 ayat 21. Tetapi yang penting di sini ayatnya yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, bagaimanapun juga ayat 18, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ada orang yang nanti memberitakan Yesus dengan maksud yang baik, tetapi ada juga yang nanti memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak baik. Artinya di sini bahwa mungkin karena kita mencari followers, kita mencari penonton, kita mencari supaya terkenal, kita mencari supaya video-video kita terkenal. Apalagi kalau kita mengupload video kemudian dinonton oleh banyak orang, kemudian subscriber kita itu bertambah, kemungkinan kita akan mendapatkan bayaran. Jadi memang kita harus buat sesuatu yang kontroversi supaya video-video kita itu banyak dicari, dan itu akan menambah jam tayang. Ya, tetapi juga ada yang memang memberitakan Kristus dengan maksud yang baik. Dan untuk oknum-oknum yang menumpang ketenaran dengan menggunakan nama Kristus, dengan menjelekan nama Kristus, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai Tuhan tagih
Tetapi bagi oknum atau bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh membela iman Kristen, dengan sungguh-sungguh memberitakan firman melalui media sosial yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan menolong terus supaya saudara-saudari yang bekerja di sana, yang terus melayani melalui media online, Tuhan menolong dan memberkati. Tetapi mereka yang memakai media online dan memakai nama Kristus hanya untuk kepentingan perutnya, hati-hati. Kristus akan menuntut. Dan kiranya semua orang yang terus dengan jujur, dengan hati yang takut, dengan setulus hati, setia melayani, Tuhan memberkati. Dan kiranya semua jemaat Kristen dipelihara oleh Bapa di surga, dipelihara oleh Kristus, dipelihara oleh Roh Kudus, supaya kita semua tetap di dalam iman yang dianugerahkan kepada kita. Baiklah orang Kristen, jangan saling menyerang. Baiklah orang Kristen dan Katolik memperdebatkan soal ajaran mana yang baik, mana yang baik. Tapi kitab suci yang kita pegang, kitab suci yang sama, itu baiklah amanat agung itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang jauh lebih benar. Kita semua orang berdosa yang telah diselamatkan. Kalau ada ajaran yang salah, baiklah mari kita meluruskan dengan tidak saling menjelekan, tidak saling menjatuhkan orang lain, tetapi bagaimana kita menegur dengan kasih, kita memberikan koreksi dengan kasih tanpa harus merendahkan, tanpa harus membuang orang-orang itu jauh dari persekutuan. Tetapi marilah kita saling sepenanggungan di dalam Kristus. Kita saling mengoreksi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.